Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan gua Bin Yunus. Channel tentang mancing untuk mensupport kegiatan memancing teman-teman semua. Hari ini mumpung gua cuti kerja dan lagi nggak mancing. Selain kondisi laut, infonya lagi angin baratan dan cuaca juga sedang hujan. Semoga teman-teman yang sedang memancing atau berkegiatan di hari ini selalu dalam perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di konten gua kali ini, gua mau bawain perbedaan material busa Eva dan cork pada gagang atau handle joran. Sebelum gua lanjut, feel free untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis material pada gagang atau handle joran. Ada busa Eva, cork atau gabus, hipalon, kayu atau wood, karet, dan karbon. Dan yang akan gue bahas di sini hanya dua, yaitu busa Eva dan cork atau gabus. Yang pertama yaitu busa Eva atau ethylene vinyl acetate. Adalah material berbasis polimer yang dibuat dari campuran etilen dan vinyl asetat. Material ini termasuk dalam kelompok busa termoplastik, yang berarti dapat dilelehkan dan dibentuk kembali tanpa mengalami degradasi dan yang signifikan. Busa Eva memiliki sifat fleksibel, ringan, tahan air, dan tahan benturan, menjadikannya pilihan utama dalam berbagai aplikasi industri seperti pegangan joran pancing, sol sepatu, matras, mainan anak-anak, dan bantalan pelindung. Busa Eva terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, etilen atau bahasa kimianya C2H4, memberikan sifat fleksibel dan daya tahan yang baik terhadap suhu. Yang kedua, vinyl asetat atau bahasa kimianya C4H6O2 yang dapat meningkatkan elastisitas, ketahanan terhadap benturan, dan daya tahan terhadap bahan kimia. Kandungan vinyl asetat dalam busa Eva umumnya berkisar antara 10% sampai 40%. Vinyl asetat yang rendah, kurang dari 10%, dapat menyebabkan material lebih kaku dan mirip polietilena. Dan vinyl asetat yang tinggi di atas 20% mempunyai material yang lebih lembut, elastis, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Proses pembuatan busa Eva melalui beberapa tahap. Yang pertama, pencampuran bahan baku. Etilen dan vinyl asetat dicampur dengan bahan tambahan seperti katalis dan pewarna. Yang kedua, pemanasan dan ekstrusi. Campuran dipanaskan hingga meleleh dan diekstrusi menjadi bentuk lembaran atau blok berbentuk kubus dan persegi panjang. Yang ketiga, pemuaian atau foaming. Gas dimasukkan untuk membentuk struktur busa berpori, memberikan tekstur lembut dan elastis.
Dan yang terakhir, pemotongan dan pembentukan. Setelah mengeras, busa EVA dipotong sesuai kebutuhan industri, seperti pegangan joran, matras, sol sepatu, dan lain-lainnya. Lalu karakteristik utama dari busa EVA sendiri yaitu yang pertama, ringan, memiliki massa yang rendah sehingga mudah dibawa dan digunakan. Yang kedua, fleksibel dan elastis. Busa EVA tidak mudah patah atau pecah saat ditekuk atau diinjak. Yang ketiga, tahan terhadap air. Busa EVA tidak menyerap air, tidak mudah lembab, dan tidak berjamur. Yang keempat, tahan benturan. Mampu menyerap guncangan dan melindungi dari benturan keras. Yang keempat, tahan suhu dan cuaca. Tidak mudah terpengaruh suhu ekstrim atau sinar UV. Yang keenam, anti-slip. Memiliki daya cengkram yang baik, cocok untuk pegangan alat. Yang ketujuh, tahan terhadap bahan kimia. Tidak mudah rusak oleh minyak, deterjen, atau bahan kimia ringan. Jadi, kalau ketika angler membersihkan jorannya saat setelah digunakan, jika menggunakan deterjen, akan aman tidak merusak bagian handle jorannya. Dan yang terakhir, busa EVA mudah dibentuk dan diproses. Bisa dipotong, dicetak, atau dilaminasi dengan berbagai metode. Lalu ada sedikit kelemahan dari busa EVA, yaitu kurang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi di atas 150 derajat Celcius, mengakibatkan busa EVA bisa meleleh. Kalau case ini mungkin jorannya terkena api secara langsung, baik sengaja atau tidak disengaja. Ya, atau mungkin juga ada pengujian atau tes terhadap busa EVA ketika setelah dipasang pada gagang joran. Yang kedua, busa EVA mudah tergores jika terkena benda tajam. Jadi untuk para pemancing, hati-hati jika menggunakan tang pancing, gunting, atau pisau ketika memancing. Jauhkan handle joran yang terbuat dari busa EVA dari benda tajam. Dan yang terakhir, jika terkena sinar matahari dalam waktu lama, warnanya bisa memudar. Untuk hal ini gua belum pernah mengalaminya, karena kurang tahu juga seintens atau berapa lama jangka waktu ketahanan material pada busa EVA jika terkena sinar matahari secara langsung. Busa EVA tersedia dalam berbagai tingkat kepadatan, tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Di sini gua rangkum dalam tabel. Teman-teman bisa baca secara langsung. Dengan karakteristik yang bagus, dengan kelemahan yang sedikit, gak salah kalau busa EVA selalu menjadi hal yang diutamakan dalam pembuatan handle joran. Udah banyak banget joran-joran dari joran kelas bawah sampai premium menggunakan busa EVA sebagai handle atau pegangan pada joran mereka. Lalu yang kedua ada cork atau gabus. Apa itu cork? Cork atau gabus berasal dari kulit pohon Quercus suber atau pohon gabus yang banyak ditemukan di wilayah Mediterania seperti Portugal dan Spanyol. Material ini memiliki struktur sel yang unik, berisi udara sehingga menjadikannya ringan, empuk, dan mampu menyerap getaran dengan baik. Selain berfungsi untuk handle joran, cork juga digunakan sebagai penyumbat botol wine, konstruksi dan interior, alat tulis perkantoran, fashion, dan masih banyak lainnya. Karakteristik cork pada gagang joran yaitu ringan dan nyaman. Cork sangat ringan sehingga tidak menambah beban joran secara signifikan.
Permukaannya halus dan tidak membuat tangan cepat lelah saat menggenggam dalam waktu yang lama. Teksturnya empuk dan nyaman dibandingkan pegangan berbahan karbon atau plastik keras. Cork memiliki sensitivitas tinggi. Salah satu keunggulan utama cork adalah kemampuannya dalam mentransmisikan getaran dari senar pancing ke tangan pemancing. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk teknik memancing yang mengandalkan kepekaan terhadap gigitan ikan, seperti fly fishing atau ultralight fishing. Handle yang berbahan cork tidak licin, meskipun terkena air atau keringat. Pegangan cork tetap memberikan cengkeraman yang baik. Hal ini membantu pemancing untuk tetap mengendalikan joran dengan stabil dalam berbagai kondisi. Lalu, cork memiliki estetika klasik dan elegan. Cork memiliki tampilan alami dengan warna coklat muda yang klasik dan premium. Banyak joran premium menggunakan cork karena tampilannya yang elegan dibandingkan dengan bahan seperti busa eva atau hipalon. Material cork pada handle joran memiliki beberapa grade yang menentukan kualitasnya. Ada 4 grade untuk material cork. Yang pertama, floor grade atau super grade. Memiliki kualitas tertinggi, sangat halus, hampir tanpa cacat, serat padat, dan tekstur yang sangat rapi. Biasanya digunakan pada joran premium atau custom. Yang kedua, triple A grade. Hampir setara dengan floor grade, tetapi mungkin masih memiliki sedikit cacat kecil, seperti pori-pori yang besar. Tetap sangat nyaman dan tahan lama. Banyak digunakan di joran kelas menengah ke atas. Yang ketiga, double A grade. Cork ini memiliki lebih banyak cacat kecil seperti pori-pori atau mata kayu. Masih cukup nyaman untuk digunakan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, single A grade. Cork dengan kualitas standar dengan lebih banyak pori-pori dan cacat. Biasanya digunakan pada joran kelas menengah ke bawah. Dan yang kelima, grade B dan C. Cork ini banyak pori-pori besar dan lebih kasar. Digunakan pada joran dengan harga lebih murah atau entry level. Selain itu ada juga cork composite yang merupakan campuran cork alami dengan resin atau karet. Lebih tahan lama dan tahan air, tetapi tidak sehalus cork alami berkualitas tinggi. Kelebihan cork pada gagang joran yaitu ringan dan nyaman, tidak membuat tangan cepat lelah, dan sangat enak digenggam. Memiliki sensitivitas tinggi, memungkinkan pemancing merasakan getaran kecil dari ikan. Pegangan stabil dan tidak licin, tetap nyaman, digenggam meskipun dalam kondisi basah, dan memiliki tampilan yang elegan, memberikan kesan klasik dan mewah. Dan kekurangan cork pada gagang joran yaitu mudah kotor, bisa menyerap kotoran dan minyak dari tangan, sehingga perlu perawatan lebih sering. Yang kedua, lebih mahal. Joran dengan pegangan cork berkualitas tinggi biasanya lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan eva atau hipalon. Cara merawat pegangan cork agar tahan lama. Yang pertama, bersihkan secara rutin. Gunakan kain lembab atau sikat halus untuk membersihkan kotoran yang menempel. Jika sudah terlalu kotor, gunakan campuran air dan sabun lembut, lalu bilas dengan air bersih. Yang kedua, gunakan pelindung atau sealer. Mengoleskan lapisan pelindung seperti urethane sealant dapat membantu mengurangi penyerapan air dan minyak sehingga cork
lebih awet. Yang ketiga, hindari paparan air berlebihan. Jika joran sering terkena air, pastikan untuk mengeringkannya dengan baik sebelum menyimpannya. Yang keempat, hindari tekanan berlebih. Jangan terlalu sering menekan atau meremas pegangan cork karena bisa menyebabkan retak atau pecah. Karena sifatnya yang mudah kotor dan rentan terhadap kerusakan, perawatan pada material cork yang baik sangat diperlukan agar cork tetap tahan lama. Joran dengan pegangan cork paling cocok untuk fly fishing, ultralight fishing, dan pemancing yang mengutamakan estetika. Gitu aja teman-teman pembahasan gua tentang material handle dari busa Eva dan cork. Gua ambil dua material ini karena dua material ini sering banget dan bahkan paling banyak digunakan pada pegangan atau handle joran. Dua-duanya punya banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Tapi bagaimana kita merawat piranti pancing kita agar lebih awet dan tahan lama? Percuma juga kalau memakai cork dengan floor grade tetapi memakainya nggak dirawat atau jorok dalam pemakaian. Untuk joran yang gue punya ini, Major Craft Baspara 632 ml. Handle-nya ada dua material, ada cork dan busa Eva. Bagian atasnya ini dia busa Eva. Di tengah-tengahnya materialnya ada cork. Gua nggak tahu nih untuk grade corknya masuk ke grade yang mana. Tapi kalau dilihat-lihat ini antara grade AA sampai grade AAA. Karena di sini masih ada mata kayunya, tuh, masih ada mata kayunya, kelihatan banget ini mata kayunya, dan terdapat pori-pori kayu yang agak besar. Kalau gue pribadi untuk merawat joran pada bagian handle, baik itu busa Eva atau cork, selalu gue lap dengan kain bersih menggunakan air hangat. Kalau sekiranya agak kotor, gue gunakan sedikit sabun mandi cair agar kotoran terlepas dari handle menjadi bersih kembali. Selalu gue bersihkan saat setelah memancing, minimal 1 hari setelah memancing agar kotoran atau bahan kimia pada handle itu cork atau Eva tidak terlalu melekat pada piranti pancing gua. Kalau ada informasi tambahan mengenai material busa Eva dan cork, teman-teman bisa taruh di kolom komentar agar bisa saling belajar. Sayangi dan beradaptasilah dengan peralatan pancing teman-teman. Feel free untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat. Gua Bin Yunus, undur diri dulu. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.